Hai pemirsa, apa kabar? Masih semangat? Harus dong ya. Biar harinya makin semangat, kali ini bersama dengan saya Irin Anggun yang akan menemani segala aktivitas Anda dalam acara Bincang Wisata persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah pemirsa, kalau kita berbicara terkait dengan era digital saat ini tentunya menjadi sesuatu hal yang banyak dibahas gitu ya. Di era digital saat ini sepertinya pariwisata dan juga media sosial menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Media sosial menjadi tempat kegiatan promosi, tempat wisata ataupun destinasi wisata baik melalui foto atau video yang menarik, atraktif dan juga informatif. Tujuannya apa sih pemirsa? Tentu tujuannya ini untuk meningkatkan kunjungan para wisatawan. Lalu seperti apa foto dan video ini di-create agar menjadi ujung tombak promosi pariwisata Yogyakarta di era digital? Wah tentunya biar makin pas dengan tema hari ini, saya juga mau kasih info ke pemirsa bahwa saat ini kita berada di Royal Kencana Mansion. Biar makin lengkap diskusinya, langsung saja kita sapa narasumber istimewa hari ini. Sudah ada Bapak Jimmy Adrian, beliau selaku Marketing Director Kencana Foto and Videography. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Anggun. Apa kabar? Baik, luar biasa. Wah, ini suatu pertemuan yang istimewa, tempatnya juga tidak kalah istimewa. Mungkin bisa diceritakan sejarah dari Royal Kencana Mansion. Ini dari kapan sih Bapak berdirinya? Kalau usaha Kencana Foto sendiri ini kami sudah berdiri sejak 1981 Mbak. 1981, Betul. lama banget. Iya. Terus? Lalu pada tahun 2007 Kencana membangun sebuah venue foto outdoor dengan tema macam-macam tematik seperti ini di satu lahan seluas 3.000 meter persegi dengan konsep one stop, Mbak. Jadi di Royal Kencana Mansion ini kami membuat spot-spot foto tematik seperti danau, ada mini chapel, taman bunga, hutan pinus, rumah pohon, berbagai macam konsep seperti Eropa itu kita juga ada, kuil Jepang. Jadi bagi pemirsa yang ingin photoshoot gitu, misal untuk foto prewedding atau foto wisuda, foto keluarga, itu nggak harus repot-repot mencari lokasi Mbak, jadi nggak harus pindah-pindah. Harus pindah-pindah kan capek ya Bapak ya. Kami di sini menyediakan berbagai macam tema itu di satu tempat, jadinya nggak usah pindah-pindah Mbak. Oke, ini berarti menarik ya. Jadi dalam satu lokasi ini disediakan beberapa angle, beberapa tempat begitu ya untuk pemirsa yang misalnya mau prewedding bisa, ya kan. Mau foto keluarga dengan konsep yang berbeda. Kalau foto keluarga kan biasanya di dalam ya kok ya. Nah kalau ini coba kita tawarkan dengan sensasi outdoor begitu ya. Lalu kelebihan dari Royal Kencana Mansion atau Kencana Foto tadi ya, ini apa ini dibandingkan dengan kompetitor yang lain? Kalau Royal Kencana Mansion ini studio kita private Mbak, jadi pemirsa itu bisa bebas berpose suka hati dan juga kami juga menyediakan make up dan kostum sehingga benar-benar layanan kita one stop di sini. Jadi makin lengkap ya, nggak usah bingung-bingung pindah tempat, nggak usah bingung-bingung cari make up gitu ya, cari wardrobe begitu ya Pak ya. Jadi memang ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari klien begitu ya. Kemarin katanya juga ada penghargaan atau dapat muri kemarin ya Pak ya. Nah ini seperti apa, boleh diceritakan? Iya betul Mbak, jadi pada tahun 2009 kami mendapatkan 2 rekor muri. 2 rekor muri luar biasa. Yang pertama itu studio foto outdoor dengan luas 3.000 meter terluas se-Indonesia. Se-Indonesia, oke. Dan yang kedua itu kita studio foto outdoor dengan tema terbanyak se-Indonesia. Baik, jadi terluas dan juga terbanyak begitu ya. Jadi kalau misalnya pemirsa foto di sini pride-nya dapat. Kemarin aku foto loh di tempat yang dapat rekor muri terluas dan terbanyak untuk spotnya gitu ya, keren. Kalau boleh diceritakan ini di mana ini Pak kita lokasinya? Ini kita sedang di taman Mbak, ini taman. Belakang kita ada Colosseum, itu yang tema Eropa, lalu kita ada taman bunga, itu bunga irian yang putih-putih seperti yang putih-putih itu ini Mbak. ya, Itu sedang berbunga. Kita ada bagian pinus-pinus di belakang sini. Ini kalau melihat spot-spot ini kan banyak banget ya Pak ya. Sekali. Yang paling jadi favorit untuk klien yang foto ini biasanya di mana nih? Spot favorit itu kita ada di danau, lalu ada di air terjun. Jadi tempat-tempat yang sulit dijangkau itu memang kita sengaja buat di sini, supaya pemirsa itu tidak usah repot-repot gitu. Karena kan kalau foto itu kita mencari
moodnya Iya, gitu Mbak. betul. Jadi kalau ekspresinya udah capek gitu kan kurang maksimal. Jadi kalau di sini kan lokasinya tinggal sebelah-sebelahan Iya, gitu. betul. Jadi kan nggak capek. Jadi lebih mudah dan nggak capek, moodnya Iya. juga terjaga, hasil fotonya bagus ya. Betul Itu sekali. tujuannya. Nah Pak, menurut Pak Jimmy sendiri ini, sekarang kan banyak ya foto dan video menjadi sebuah konten yang menarik konsumsi publik untuk bisa menawarkan ataupun juga mempromosikan suatu destinasi wisata. Nah, kalau melihat fenomena seperti ini menurut Pak Jimmy seperti apa? Betul sekali sih Mbak. Dengan perkembangan teknologi ini mendorong generasi-generasi muda itu Iya. untuk Lebih menjadi kreatif kreatif gitu. Cuma dengan HP aja tuh kita sudah bisa membuat konten yang bagus gitu. Betul. Kan sekarang ada teknologi AI, Iya. lalu ada program-program juga seperti Canva untuk edit. Itu kan membuat konten itu jadi lebih bagus, Betul. lebih hidup gitu. Dan lebih mudah ya. Jadi seperti Ya. yang tadi Pak Jimmy katakan, dengan handphone aja ini kita bisa membuat suatu konten yang menarik. Jadi orang-orang juga betah untuk nontonnya. Benar. Gitu ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi hari ini biar lebih lengkap. Kita punya 2 tamu lagi. Oke, untuk pemirsa kalau penasaran seperti apa kelanjutan dari obrolan di Bincang Wisata kali ini, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. 60 Ojo lali nonton leles setengah 6 ketuk setengah 7. Lah, kuwi cetok. Acarane nanti at. Acaranya nang RBTV. Ngono iso ngapa bae to at. SMS kirim salam pilih tembang telepon. Lah, pokoke ojo lali kudu nonton. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya.
Bentar. 3, 2, 1. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Wisata dan tentunya masih di Royal Kencana Mansion. Terima kasih untuk teman-teman dari Kusmanova yang sudah membuka Bincang Wisata episode kali ini. Nah, masih membahas terkait dengan foto dan video menjadi ujung tombak promosi pariwisata Yogyakarta di era digital. Di segmen pertama kita sudah banyak mengulas terkait dengan Royal Kencana Mansion begitu ya. Apa yang menjadi kelebihannya dan juga perkembangannya seperti apa. Biar makin komplit diskusinya sudah hadir 2 tamu spesial di episode kali ini. Langsung saja kita sapa Bapak RM Sinar Biat Nurjanat SE, Wakil Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Sinar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya Pak, jangan bosan-bosan ya Pak ya, kayaknya ketemu terus ya. Dengan Pak Anggun nggak pernah bosan ya. Iya oke. Pak, terima kasih banyak sudah hadir. Nah, satu lagi biar makin lengkap diskusi hari ini ada Ibu Anita Ferawati SPSI, Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Vera. Apa kabar Mbak? Sehat. Sehat. Bu Vera juga sehat lagi ya. Iya. Jumpa sehat. lagi gitu ya. Alhamdulillah. Baik Bu Vera, terima kasih. Duh, diskusinya makin komplit ya, suasananya juga makin istimewa. Kita akan lanjutkan lagi untuk membahas foto dan video ujung tombak promosi pariwisata Yogyakarta di era digital. Saya mau ke Bu Vera terlebih dahulu. Bu Vera, kalau di Yogyakarta, Bu Vera melihat promosi secara digital ini, pariwisata di Yogyakarta seperti apa Ibu? Sudah maksimal atau mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi atau bagaimana? Oke Mbak, kalau di Yogyakarta sebenarnya kalau maksimal atau belum kayaknya masih belum ya, tetap harus ya, tetap masih harus, bisa ditingkatkan ya, lagi ya Bu? Inovasi itu perlu kan, setiap ini, enggak kemudian kita puas setelah kita lakukan. Dan sebenarnya kayak kemarin kita belajar banyak dari pandemi, karena pandemi itu sebetulnya sebagai katalisator untuk digitalisasi, untuk kemudian kita menggunakan promosi melalui media sosial. Itu karena ketika itu kan semua orang tidak pernah lepas dari HP. Kita WFH pun pekerjaan kita dengan tetap online kan, seperti itu. Ada yang memakai HP, ada yang memakai laptop dan sebagainya, atau PC dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu kemudian agak merubah ke pola perilaku kita. Apapun sekarang dari online, satu genggaman, betul. Mau apa? Mau belanja, kita dari sini. Nah, kemudian terkait melihat hal seperti itu, kemudian promosi juga kemudian kita beralih kan, yang sebenarnya dengan flyer-flyer, dengan apa leaflet-leaflet ditempel, dibagi, gitu nah ya. Itu kan sebenarnya mungkin masih ya karena apa kita pergerakannya juga nggak bisa kemudian langsung seperti itu, tapi kemudian kita kurangi dan kita maksimalkan sebenarnya di media sosial. Hampir semua sebenarnya pemerintah kabupaten kota itu menggunakan media sosial untuk promosi destinasi atau potensi pariwisata di wilayahnya masing-masing gitu. Kami pun sebenarnya di Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggunakan itu. Jadi kami punya web, kemudian kami punya medsos kami di Visiting Jogja, itu yang kemudian memang menceritakan semuanya, sebenarnya seperti itu, mengenalkan, kemudian mempromosikan apapun. Untuk kegiatan kami sebagai pemerintah juga ada, kemudian untuk teman-teman wisatawan pengen tahu ke Jogja itu seperti apa juga ada. Semua di satu genggaman seperti itu. Betul, setuju sekali. Jadi ketika pandemi ini kita berubah gitu ya Bu perilakunya, apa-apa sekarang menggunakan handphone, menggunakan laptop dan lain sebagainya gitu, dan promosi pun juga ikut berubah ya Bu, mengikuti dengan kondisi zaman gitu ya. Dan kalau berbicara sekarang Yogyakarta promosi digitalnya ya pasti harus selalu ditingkatkan begitu ya Bu ya, karena perilakunya juga terus berubah secara dinamis gitu ya Bu. Oke, kalau dari Pak Sinar sendiri melihat keunggulan dari promosi secara digital ini seperti apa Bapak? Monggo. Ya, saya kira betul juga yang disampaikan oleh Mbak Vera ya. Di situasi pandemi kemarin memang kemudian tidak hanya menjadi apa berefek atau berimplikasi negatif, tapi ada aspek-aspek lain yang menurut saya kemudian justru malah positif. Apa itu? Yaitu digitalisasi. Karena selama pandemi kan semua aktivitas kita arahnya digital ya, melalui meeting-meeting, Zoom meeting, melalui media-media sosial, jadi tidak ada interaksi langsung. Ya saya kira ke depan ini memang harus ditangkap oleh Dinas Pariwisata dalam ini, bahwa bicara market itu memang sudah
eranya sekarang digitalisasi. Sehingga saya kira mindset ini yang kemudian perlu untuk dirubah, bahwa metode-metode market, pola direct selling apa itu memang ya tetap diperlukan ya, tatap muka itu memang tetap diperlukan. Tapi saya kira digitalisasi ini perlu untuk kemudian menjadi prioritas, menjadi fokusnya program pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka untuk menangkap pasar ya. Saya kira destinasi wisata kita cukup banyak, kita cukup kaya dengan potensi budaya, potensi seni, potensi pariwisata. Nah, saya kira itu harus dikemas dalam sebuah kemasan promosi dalam bentuk digitalisasi, sehingga harapannya tidak ada lagi kemudian alasan keterbatasan anggaran. Saya kira dengan era digitalisasi ini juga akan lebih mengefisiensikan anggaran ya. Betul. Kalau melalui event-event pameran ke luar negeri, ke luar DIY, ini kan biayanya cukup tinggi. Sehingga saya kira inilah aspek-aspek positif yang kemudian bisa ditangkap oleh Dinas Pariwisata, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga ke depan saya kira perlu ada program-program yang berkaitan dengan edukasi pada pelaku pariwisata kita ke arah media-media digitalisasi. Oke, baik. Jadi memang sekali lagi dampak pandemi ada yang positif dan yang negatif. Salah satu yang memang harus ditingkatkan adalah penggunaan dengan sosial media itu tadi. Karena kalau promosi secara digital ini kan akan lebih atraktif begitu ya Bapak Ibu ya, lebih atraktif, lebih hemat, lebih menarik begitu ya. Nah, kalau dari Pak Jimmy sendiri, konten-konten seperti apa sih Pak yang kalau menurut Pak Jimmy ini bisa menjadi jurus jitu untuk mungkin para pelaku wisata dapat melakukan kegiatan promosi? Ini seperti apa? Konten-konten seperti apa? Iya Mbak, menurut saya baik itu konten digital maupun yang tradisional itu ya harus sama-sama bergerak bersama begitu. Mungkin kalau sekarang ya banyak digitalnya ya, seperti platform TikTok atau Reels di Instagram atau video-video vlog gitu, video YouTube Shorts itu bagus sih untuk menarik generasi milenial, Gen Z sekarang itu kan mereka lebih visual soalnya. Jadi mereka demand untuk konten-konten bagus itu tinggi gitu, karena mereka generasi sekarang itu cepat bosen gitu, dan mereka kalau lihat konten nggak bagus itu mereka skip. Betul. Iya. Jadi memang generasi Z sekarang ini gitu ya. Ini nih mereka menjadi generasi yang kalau seperti yang tadi Mbak Jimmy katakan ini mudah bosan gitu ya. Jadi kalau misalnya kontennya nggak menarik ya mereka akan skip gitu ya. Karena memang konten sekarang ini banyak banget ya Bapak Ibu ya. Mau di platform digital seperti yang tadi TikTok, Instagram dan sebagainya gitu. Nah kalau dari Bu Vera sendiri ini kontennya harus seperti apa nih kalau dari kacamata Bu Vera nih, kontennya harus seperti apa? Monggo. Yang satu tadi menarik sih, sebenarnya menarik. Jadi kalau misalnya nggak menarik kemudian di skip ya. Makanya itu yang sudah saya sampaikan, kita kemudian nggak hanya puas sampai di sini karena inovasi itu diperlukan. Inovasi sampai kemudian kalau saya lihat ya sekarang itu kan kalau bikin konten-konten itu kan settingan banget gitu loh. Kadang orang pengen terkenal, pengen viral itu sampai melakukan apapun. Sampai ada skripnya, ada lain sebagainya. Betul. Cuman memang itu harus kita waspadai. Jangan sampai kemudian ya istilahnya kita buat sesuatu yang negatif. Seperti itu, pengen viral tapi dibuat negatif. Seperti kemarin terkait dengan pariwisata di Jogja misalnya. Memang sih kemudian orang sempat berita heboh waktu itu viral yang ada kasus itu, cuman kan itu negatif. Kalau bisa ya kita buat yang positif sih sebenarnya, berita-berita itu yang menarik, yang positif. Jangan kemudian walaupun pengen viral itu berita negatif yang kita tampilkan. Kita memang terkenal, tapi kan kemudian terkenal nggak bagusnya seperti itu. Jadi tetap harus hati-hati ketika menyampaikan apapun lewat media sosial. Netizen sekarang kan juga pinter-pinter sebenarnya gitu. Kritis-kritis ya Bu sekarang. Betul. Kita tuh mau bikin sesuatu yang biar sebenarnya pengen orang tuh empati, itu malah dibully bisa. Seperti sampai satu heran. Ternyata sudut pandang orang tuh macam-macam. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Kan kita akan mempromosikan potensi pariwisata di Jogja. Jadi gimana sih kemudian orang tertarik untuk kemudian datang ke Jogja. Jangan sampai malah kemudian ditumpangi dengan beberapa netizen yang kemudian nggak suka atau apa malah tambah
mengacaukan situasi seperti itu. Oke, jadi sosial media ini juga punya dua mata sisi nih, baik dan buruk. Iya. Kalau misalnya buruk ya, akhirnya dampaknya juga akan buruk begitu ya Bu ya. Jadi dengan perkembangan sosial media saat ini kita juga harus lebih berhati-hati ya, para pelakunya. Gak ada batas soalnya. Gak ada batas, betul sekali. Mau yang nonton siapa, berapa dari negara mana itu juga gak ada batasan gitu ya, nggak bisa kita atur gitu ya. Oke, kalau dari Pak Sinar sendiri melihat fenomena saat ini ya, promosi secara digital melalui foto dan juga video. Nah, kalau dari Bapak nih, kolaborasi seperti apa sih yang memang perlu ditingkatkan agar foto dan video ataupun konten-konten ini bisa digunakan secara maksimal untuk kegiatan promosi Bapak? Ya, saya kira dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan Dinas Pariwisata ya perlu juga membuka diri, membuka ruang kepada pihak-pihak lain, pihak eksternal yang mungkin lebih berkompeten mensupport apa yang kemudian bisa mempercepat gerakan-gerakan dinas pariwisata dengan situasi perubahan atau pergeseran tadi dari kegiatan-kegiatan pemasaran yang sifatnya konvensional sekarang ini arahnya ke tadi digitalisasi ya. Nah ini saya kira sangat penting dan tadi selain karena ini sangat efisiensi saya kira bicara anggaran. Selain itu juga akan jauh lebih cepat Mbak. Informasi itu tersampaikan ke pasar, keluar kan gitu. Ini saya kira sangat penting ya. Tadi Mbak Vera menyampaikan ya informasi-informasi yang sifatnya negatif pun dengan cepat kemudian itu menjadi viral. Nah, saya kira ya Dinas Pariwisata juga harus bergerak cepat bagaimana mengimbangi sisi-sisi negatif, informasi-informasi negatif itu memitigasi dulu lah gitu. Kemudian membuat informasi-informasi atau konten-konten yang sifatnya kemudian memberikan informasi positif kepada masyarakat luas, baik Nusantara ataupun luar saya kira. Saya kira ini sangat luar biasa dan Jogja saya kira tetap sampai hari ini saya lihat masih tetap menjadi salah satu tujuan wisata. Sehingga dengan era digitalisasi ini kita saya kira tidak kurang-kurang ya bicara masyarakat kreatif ya, industri kreatif kita. Sehingga saya kira bagi Jogja ya sangat-sangat siap untuk berkompetisi untuk meraih pasar melalui digitalisasi teknologi informasi. Saya kira itu Mbak. Oke, ini menjadi renungan kita bersama ya Bu ya, berarti tugasnya makin berat nih. Ya, harus cepet-cepetan kalau harus cepetan. Ada berita yang negatif, betul. Gimana kita kemudian nyegati ya, jangan sampai kemudian tambah. Bahasanya nyegati ya Bu ya. Nyegati. Betul, biar beritanya ini tidak langsung akhirnya tiba-tiba boom gitu ya. Oke, jadi ya sekali lagi ya kita harus sense apa ya Bu ya, mungkin rasa lebih diasah gitu ya. Kira-kira nanti ini akan dampaknya seperti apa begitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diharapkan nih, cepat untuk mengatasinya seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi menarik hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Seusai jeda Bincang Wisata akan segera kembali. Kamu memang yang pertama kita memulai dengan senyuman manja karena kamu yang kurasa cinta lebih dari segalanya cinta. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Grammy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi. Mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Wisata. Menarik ya kalau kita membahas terkait dengan konten media sosial, promosi digital begitu ya. Karena ini sepertinya sudah banyak sekali dibahas di beberapa forum gitu ya. Tapi kayaknya nggak bosan-bosan ya Bapak Ibu, karena memang pergerakannya ini sangat dinamis, perkembangannya juga sangat dinamis gitu. Jadi untuk Anda kalau misalnya sekarang pengen beralih menjadi konten kreator, nggak boleh ketinggalan episode kali ini gitu ya. Oke, sekarang ini penghasilannya besar loh. Iya besar. Kalau zaman dulu kan nggak ada YouTuber itu kan nggak ada. TikTokers gitu dulu nggak ada. Itu cita-cita anak sekarang. Jadi cita-citanya apa? Bukan dokter lagi, jadi YouTuber. Karena memang karena memang cuannya ini cukup menjanjikan begitu ya, dengan membuat konten kemudian dipublish, banyak yang nonton, banyak yang suka, nge-follow, terkenal. Itu siapa sih? Nah, siapa sih yang nggak mau dikenal gitu ya. Nah, kalau dari Pak Jimmy sendiri, ini kan tentunya ada yang harus diperhatikan ketika kita membuat konten, mau foto atau video gitu. Kalau dari Pak Jimmy sendiri, ada nggak sih tips dan trik agar konten yang kita buat ini bisa, kalau zaman sekarang bahasanya FYP gitu ya, mungkin bisa dinikmati gitu, seperti apa? Iya, kalau menurut saya biasanya yang FYP itu malah yang clickbait. Itu saya juga nggak habis pikir itu. Itu yang susah itu. Iya, padahal sebenarnya kalau dari segi etika itu mungkin kurang bagus ya, karena itu kan kadang bisa menggiring opini, sesuatu yang hoax, berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Kalau menurut saya ya, bikin konten itu kontennya relevan sih, Mbak, dengan apa yang mau disampaikan. Mungkin ya jangan yang menyinggung SARA sih. Seperti itu. Kalau konten kreator sekarang kan pakai medianya kan kreatif sekali ya. Jadi tidak harus apa yang pakai CGI atau pakai teknologi yang bagus-bagus kayak HP, selfie gitu, bikin vlog sendiri gitu juga sudah bisa gitu. Cuma ya yang diperhatikan mungkin ya kontennya sih, isinya itu apa, edukatif atau enggak. Karena kan sekarang anak-anak aja udah pegang HP semua. Dan itu kan pelajaran waktu kemarin pandemi itu kan suruh bikin video-video anak-anak sekolah. Kan kontennya itu kan harus ya sesuai umur juga lah. Iya. Oke. Jadi memang setuju nih, kalau sekarang itu kadang-kadang yang FYP ini malah yang nggak jelas gitu ya Pak ya gitu. Kalau misalnya kita memang mau membuat konten harus tahu dulu arahnya mau kemana sih, edukatif, entertaining, atau mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Harus relevan juga. Bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab, betul. Nah kalau dari Bu Vera sendiri sebenarnya ada nggak sih Bu untuk program yang memang khusus dari Dinas Pariwisata ini dalam melatih SDM-nya agar terasah kreativitasnya? Ada nggak Bu? Sebenarnya waktu kemarin pandemi itu, kesempatan ya waktu pandemi itu, karena waktu itu kan sebenarnya mulai digitalisasi itu mulai ini ya, istilahnya naik lah seperti itu penggunaan digital. Walaupun sebenarnya sebelum pandemi itu kan sebenarnya sudah naik, tapi ketika pandemi di tahun 2020 itu signifikan kemudian penggunaan HP itu orang sebenarnya seperti itu. Itu naiknya lumayan, dan kemudian kalau dulu sehari itu orang 3 jam, rata-rata waktu pandemi 4 jam. Ya, lebih ya. Itu, ya. Nah itu sebenarnya sudah kita manfaatkan waktu itu. Jadi ketika beberapa kegiatan teman-teman pengelola destinasi kemudian tidak boleh buka, itu kan mereka istilahnya nganggur lah seperti itu. Nah itu kemudian ada pelatihan untuk mereka terkait digitalisasi. Seperti itu, dan sekarang ini sebenarnya kerasa banget ketika hampir semua promosi, hampir semua itu lewat media digital sekarang. Jadi waktu itu ketika dilatih itu sebenarnya kalau itu benar-benar waktu ketika itu datang benar-benar memperhatikan itu, sekarang ini saatnya kemudian mereka menampilkan. Karena sekarang itu hampir semua ya kolaborasi yang kami lakukan pun sebenarnya dengan kementerian, kemudian dengan OTA dan kemudian dengan beberapa teman pihak itu sebenarnya butuh teman-teman dari pelaku pariwisata di pengelola destinasi atau kemudian desa wisata itu mereka bisa bikin flyer yang bagus di yang nanti bisa kita promosikan lewat media digital seperti itu. Sangat penting karena ketika kita kan lihat kalau walaupun tempatnya bagus tapi ketika mempromosikan yang nggak menarik kan ini apa ini betul. Itu kejadian saya karena waktu itu dikirimi saya
itu saya baca aja nggak mau karena aduh nggak menarik lewat, padahal ternyata potensinya bagus. Nah waktu itu sebenarnya kami sudah melakukan ini pelatihan terkait dengan itu, teman-teman pengelola itu sudah kami latih. Kemudian kami juga ada forkom sebenarnya dengan teman-teman media sosial. Kita sering ngumpul dengan teman-teman media sosial sebenarnya apa sih yang kurang, apa sih yang harus dilakukan seperti itu. Itu sebenarnya forum ketika kami pun pemerintah harus seperti apa, teman-teman media sosial harus seperti apa, itu kami saling ini ya bisa curhat, bisa ngasih masukan sebenarnya seperti itu. Oke, ketika mungkin bertemu dengan para pelaku wisata, apa sih Bu yang menjadi kendala mereka ketika membuat promosi digital ini? Apakah susah dalam menggunakan aplikasi? Kan aplikasi banyak ya Bu. Banyak sekarang, apalagi sekarang ada yang namanya AI. Itu. Kayak gitu sebenarnya. Cuman masalahnya memang di banyak pengelola itu yang usianya memang sudah ya 40 tahun ke atas. Legend. Betul, legend seperti saya itu ya nggak dong, ini harus pakai maksudnya sekarang ngeribet. Kita mau bikin paparan aja ternyata kalau kita kan masih manual tuh dibuka ini satu, kan sekarang nggak, tinggal ketik mau temanya apa langsung keluar dan segambar-gambarnya. Nah, seperti itu. Nah itu yang jadi masalah, harus mau sebenarnya. Ketika sudah nggak mau ya susah juga ketika sudah dikasih pelatihan pun yang saya sampaikan tadi, kalau dia mau mendengar waktu itu mau gatek kalau orang Jawa bilang itu pasti bisa, tapi ketika sudah nggak mau ya sudah. Betul. Beberapa pengelola itu kesulitannya di situ mereka. Jadi nggak ada orang Bu suruh bikin kayak gini ini nggak bisa itu Bu seperti itu. Jadi memang butuh kolaborasi tadi, butuh bantuan. Kami pun pemerintah coba masuk juga, maksudnya ketika ini kami bikinkan atau kemudian kami kasih masukan seperti ini, atau kemudian kita gandeng teman-teman komunitas sebenarnya. Sekarang ini kan banyak teman-teman yang orang atau selain komunitas wisatawan aja mereka datang, sebenarnya mereka selfie, mereka kemudian upload, kemudian mereka bikin caption dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan juga sih sebenarnya. Makanya sekarang beberapa destinasi itu kan bikin tempat untuk selfie ya seperti itu. Sebenarnya itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi orang datang itu mereka ngasih informasi juga bisa dimanfaatkan. Nah makanya sebenarnya perlu juga nggak cuman kemudian mereka bikin konten, tapi hospitality-nya juga harus, karena dia pasti kan cerita tentang di situ, apapun tentang di situ. Nah itu makanya semua harus sama-sama bergerak sebenarnya. Jadi yang menjadi tantangan saat ini ya sekali lagi SDM gitu ya. Tetap masih seperti karena memang ya kita bisa membayangkan ya bagaimana beliau-beliau yang sudah legend ini harus belajar ya kan dengan teknologi yang bisa dibilang mereka tidak terlalu familiar begitu ya. Mengingat-ingat aja sudah habis ini buka yang ini Bu. Iya betul. Udah dibikinin tutorialnya, udah dicatetin tetap aja gitu ya. Karena ada juga Ibu ya yang belum apa-apa sudah nggak mau, udah susah ya, itu yang susah gitu ya Bu ya, akhirnya nggak mau mencoba gitu. Nah Pak Sinas, stimulus seperti apa sih Pak yang memang harus dibutuhkan agar ya SDM ini bisa kreatif begitu? Ya kalau yang namanya tadi beliau-beliau yang legend ini kan memang agak sempit lagi ya Bu ya untuk pergerakannya. Nah ini kalau dari Pak Sinas seperti apa stimulus yang bisa dilakukan Pak? Ya memang apa yang disampaikan Mbak Vera ini salah satu kendala. Saya kira tidak hanya di sektor pariwisata ya, di sektor lain juga. Hampir semua ya. Yang sama. Isinya orang tua. Bicara regenerasi yang kadang terputus. Betul. Itu kalau tempatnya Mas Jimmy ini kemudian generasinya berlanjut. Betul. Tapi banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemudian generasi itu terputus. Nah, padahal mungkin yang generasi terputus itu punya potensi yang sangat kuat sebetulnya untuk menjadi penyangga pariwisatanya Jogja. Ini saya kira juga yang perlu diantisipasi, mungkin juga dinas tadi saya sepakat perlu jemput bola, perlu kemudian ya tidak segan-segan kemudian dinas yang mencoba untuk meng-approach ya apa yang bisa saya lakukan kan begitu, agar supaya kemudian situasi seperti itu tidak kemudian akhirnya muncul di mana-mana kan begitu ya. Karena memang bicara regenerasi ini juga kadang tidak mudah ya. Tidak semua kemudian dari generasi
legend tadi ke generasi berikutnya ini kemudian bisa diteruskan kan, karena tergantung juga sekarang ini sejauh mana generasi berikutnya ini merasa tertarik dengan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah ditumbuh kembangkan oleh generasi-generasi legend di daerah istimewa Yogyakarta ini. Ya saya kira kuncinya memang ya pinter-pinternya Mbak Vera dan kawan-kawan ini untuk kemudian bisa mengidentifikasi mana-mana yang kemudian itu menjadi sektor-sektor atau destinasi-destinasi unggulan pada saat terjadi situasi yang seperti itu. Ya dinas harus kemudian proaktif untuk hadir, ya paling tidak seperti Mbak Anggun tadi sampaikan, ya untuk memberikan solusi bagaimana kemudian agar supaya aktivitas sebuah mungkin komunitas atau kelompok atau salah satu tempat destinasi itu kemudian tidak berhenti hanya gara-gara antara generasi legend ke generasi berikutnya itu tidak nyambung kan. Ada gap gitu ya, ada gap. Dan saya kira juga program ke depan ya lebih ke aspek peningkatan SDM ini juga saya kira sangat perlu, harus menjadi prioritas juga ya, karena ya ke depan tentu media digitalisasi ini akan terus tumbuh berkembang, yang kalau tidak diikuti dari sekarang ya kita tentu akan ketinggalan juga. Saya kira itu Mbak Anggun. Oke, jadi ya tantangan berikutnya ini adalah gap ya, Pak ya. Kalau misalnya tadi Bu Vera ini mengatakan bahwa SDM-nya karena memang banyak pelakunya yang sudah legend. Nah kalau Pak Sinar ini tadi mengatakan jangan sampai ada gap itu tadi yang akhirnya generasi ini jadi terputus. Betul. Gitu ya, ini yang menjadi PR kita bersama gitu. Nanti saya juga mau nanya nih termasuk legend ini Mbak. Enggak sih, masa legend kayak gini ya. Jelita, jelang 50 atau malah Jelita jalan 50 tahun gitu ya. Nanti saya juga mau nanya nih ke Pak Jimmy terkait dengan apa sih yang menjadi resep. Ini kan dari tahun 1981 survive sampai sekarang ya. Tapi nanti kita simpan dulu pemirsa, kalau penasaran seperti apa resepnya jangan kemana-mana, seusai jeda Bincang Wisata akan segera kembali. Tiada lagi yang baru cinta. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Masih bersama kami di Bincang Wisata, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin seru ya pemirsa. Nah ini bisa jadi menjadi pertanyaan yang Anda nantikan
gimana sih tips dan triknya bisa survive, bisa bertahan begitu ya dengan bisnis sesuai dengan yang kita bahas hari ini, foto dan video begitu. Nah, langsung saja kita tanya ke empunya. Pak Jimmy, ini boleh diceritakan, boleh di-share kepada pemirsa tips and trick karena kan dari kencana ini ya kan, ini kan dari tahun 1951 gitu dan sekarang sudah generasi kedua. Ini seperti apa tips dan triknya? Kalau saya kebetulan karena bekerja di industri kreatif ya Mbak, jadi memang kami dituntut untuk selalu buat inovasi yang baru gitu, menambah servis, menambah pelayanan kami. Misalnya contoh Royal Kencana Mansion ini kan ada di tahun 2007 karena kita merasa memang perlu untuk kami menyediakan venue foto outdoor. Gitu. Menyesuaikan perkembangan. Menyesuaikan permintaan masyarakat. Jadi kita menyediakan tempat untuk orang untuk foto-foto selfie gitu di sini supaya bisa viral. Kita sesuaikan dengan tema anak muda lah. Kalau zaman sekarang kan sukanya yang Korea-Korea gitu. Kita juga menyesuaikan dengan tone warna, pakai filter-filter seperti itu sehingga tetap menarik dan kita masih tetap relevan gitu untuk generasi yang sekarang. Oke, jadi memang kunci jitunya adalah inovasi begitu ya. Inovasi terus bergerak menyesuaikan apa sih yang dimau oleh pasar sekarang ini gitu ya. Ini jeli banget dari mulai tone-nya juga diperhatikan. Lalu apa sih yang sekarang menjadi banyak digemari begitu ya. Mungkin misalnya foto dengan suasana ala-ala Korea gitu ya Pak ya. Oke. Nah kalau dari Bu Vera sendiri dukungan seperti apa sih Bu agar promosi secara digital di Yogyakarta ini lebih maksimal? Ini seperti apa dukungannya? Sebenarnya acara ini salah satu cara kami untuk mempromosikan apa potensi yang ada di Jakarta. Dan kami sebenarnya punya visiting Jogja, itu yang kemudian tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau orang pengen tahu Jogja itu harus kemana sih, harus buka apa. Harus buka apa dulu. Betul, gitu ya. dan itu sebenarnya kolaborasi, nggak cuman kemudian kami. Jadi banyak orang terlibat, teman-teman komunitas, teman-teman generasi pariwisata, kemudian siapapun yang pengen mempromosikan Jogja yang dengan bertanggung jawab seperti itu, kami wajai sebenarnya, kami fasilitasi di visiting Jogja. Jadi siapapun boleh, nggak cuman kemudian kami yang kemudian mempromosikan Jogja, tapi siapapun boleh. Kami di tag, misalnya di visiting Jogja kan nanti bisa kita naikkan lagi atau kemudian kita repost misalnya. Betul. Ya, contohnya dari kami juga sangat dibantu oleh Dinas Pariwisata. Merasakan sendiri ya Pak ya? Merasakan sendiri, betul. Jadi waktu itu jajaran Dinas Pariwisata juga sudah foto di studio kami. Kebetulan kami ada yang nuansa Jawa itu foto pakai baju tradisional. Yang lagi kekinian sekarang itu kan yang pakai baju lurik, Baya Kutu Baru itu kita juga dibantu masuk ke visiting Jogja juga. Jadi wisata itu banyak, nggak cuma kemudian wisata alam, kuliner, wisata budaya, nggak cuma wisata belanja. Tapi mungkin foto itu kan salah satu ini ya, bentuk oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Iya, kenang-kenangan yang bisa dibawa pulang gitu. Seperti itu. Ya kami sebenarnya kolaborasi itu yang penting. Karena pandemi itu mengajarkan kita, tadi sudah banyak kita bahas, adaptif ya. Karena tadi sudah bergerak kemudian ke digital, kemudian inovatif, kemudian inovasi harus kita lakukan, nggak kemudian kita hanya berhenti, dan tadi kolaborasi. Penting sekali. Oke, jadi memang dukungan-dukungan sampai dengan saat ini juga masih terus mengalir ya Bu ya. Sekali lagi juga dengan adanya visiting Jogja ini juga diharapkan tidak hanya para wisatawannya yang terbantu, tapi pelakunya juga lebih semuanya terbantu. Betul. Siapapun, karena pariwisata itu kan sebenarnya multi efek ya. Semua sektor itu terlibat, semuanya sebenarnya. Jadi kalau misal disebut unggulan ya karena semuanya terlibat. Seperti itu. UMKM juga terlibat, kemudian tadi pelaku industri pariwisata, hotel, resto, kemudian pengelola destinasi, semua sebenarnya terlibat. Jadi kalau saya, ya mari kita sama-sama sebenarnya. Betul, mempromosikan Yogyakarta. Sinergi bersama. Betul, Ayu Bagio. Kalau dari Pak Sinar sendiri dukungannya seperti apa Bapak? Ya, jadi tentu kami dari DPRD tidak pernah lepas ya dari fungsi kami untuk melakukan monitoring, kemudian melakukan evaluasi ya, sehingga saya kira ya ke depan Dinas Pariwisata ini memang perlu sekali lagi, meskipun tadi Mbak Vera sudah menyampaikan ya, untuk membuka diri,
memberikan ruang kepada seluruh stakeholder, saya kira ya potensi-potensi kekuatan di daerah istimewa Yogyakarta ini yang penuh dengan gudangnya orang-orang yang kreatif, SDM yang sangat kreatif, saya kira ini perlu untuk kemudian disinergikan. Sehingga harapannya ke depan ya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta akan kemudian jauh lebih siap untuk menyongsong ya persaingan global di era digitalisasi ke depan. Melalui media digitalisasi inilah harapannya ya DIY kemudian akan menjadi lebih unggul menghadapi persaingan kompetitor-kompetitor kita di wilayah-wilayah provinsi lainnya. Oke, jadi memang harus siap untuk menghadapi dunia yang sudah global, semakin global begitu ya Pak ya. Oke, kalau dari Pak Jimmy sendiri mungkin juga di kesempatan yang istimewa kali ini boleh disampaikan, ada nggak ini sosial media yang bisa dikepo-kepoin sama pemirsa? Bisa ada website kami kencanafoto.com ataupun Instagram di kencanafotografi.official untuk pemirsa lihat portfolio kami, sampel foto kami menyediakan berbagai macam foto lah, mau wisuda, mau foto keluarga, pre-wedding, wedding, foto anak, kita bisa semua. Semuanya bisa ya, mau di angle mana ya, mau di titik yang mana terserah gitu ya. Yang penting silahkan boleh dikepo-kepoin dulu, misalnya pemirsa pengen ada yang foto keluarga, pengen cari suasana yang baru, bisa dikepoin di Instagramnya juga ada. Betul. Gitu ya. Nah kembali ke Bu Vera. Bu Vera, kalau tadi kan kita sudah melihat apa sih yang menjadi dukungan dan program kedepannya seperti apa. Nah di kesempatan yang istimewa kali ini juga boleh disampaikan tantangan-tantangan yang memang perlu diwaspadai terkait dengan promosi secara digital ini, karena kan pasti konten kreator ini akan semakin banyak dan semua daerah ini kan juga arahnya sama ya Bu ya, promosinya kan digital. Nah ini seperti apa Bu? Jadi ya tadi harapan kami sebenarnya mari kalau bikin konten itu yang bertanggung jawab, yang positif seperti itu. Jadi jangan hanya ketika pengen viral bikin konten-konten yang sebenarnya hanya pengen viral tapi sebenarnya merusak banyak. Oke. Gitu, apalagi merusak Jogja ya. Kalau sekarang ini kita lihat beberapa konten yang saya nggak sengaja disetting kan, tapi orang kan kadang netizen tuh nggak tahu kan, apalagi yang tadi saya percaya legend itu betul. Ini kok ada kayak gini ya? Di Jogja benar nggak ya? Padahal sebenarnya belum tentu seperti itu. Atau kemudian berita yang dulu sempat atau daerah mana itu kemudian di-up lagi dan dibikin itu seolah-olah di Jogja. Nah itu kalau himbauan saya kepada teman-teman semuanya, karena Jogja tadi sudah disampaikan Pak Sinar itu gudangnya orang-orang kreatif sebenarnya, tapi buatlah konten yang bertanggung jawab, yang positif. Jadi mari kita sama-sama membangun dan memperkenalkan Yogyakarta sebagai destinasi unggulan di dunia. Karena sebenarnya gini, visi kita kan sebenarnya se Asia Tenggara untuk sampai tahun 2025 seperti itu. Jadi kalau bisa kemudian ini sudah tinggal 2 tahun setelah Asia Tenggara, kita kemudian mungkin bisa ke dunia. Seperti itu. Oke. Iya. Jadi memang tantangannya saat ini ya selain SDM yang tadi betul harus gitu bikinnya ya. Jangan kemudian hanya viral aja. Mikir dong yang viral doang gitu kan. Terus akhirnya bikinnya yang unfaedah. Betul. Unfaedah gitu kan. Oke, baik. Kalau dari Bu Vera tadi adalah ayo semua mari kita bersama-sama untuk buat konten yang positif, konten yang menarik, biar para wisatawan foto yang menarik, betul, foto dan video yang menarik, biar para wisatawan ini makin banyak yang datang ke Jogja. Betul. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Vera, Pak Jimmy, kemudian juga Pak Sinar atas waktu dan juga diskusi yang sudah disampaikan begitu. Semoga bisa menjadi insight positif juga untuk pemirsa yang menyaksikan di episode Bincang Wisata kali ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, terima kasih untuk Royal Kencana Mansion. Kusmanova, terima kasih sudah membuat perjumpaan ini lebih istimewa. Pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah dari tadi ya di episode awal sampai dengan akhir ini tetap setia bersama dengan kami. Terus saksikan Bincang Wisata di episode lainnya. Akhir kata, saya Irin Anggut pamit undur diri. Sampai jumpa, salam sehat. Dari kejauhan menambah cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu, ingin ku ungkapkan rinduku lewat
berhenti sejenak menikmati hidupku. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Rasa indah kemarin sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Rasa indah kemarin sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Rasa indah kemarin sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekadar kata dunia berhenti saja